Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku, kelas 9A sampai 9F ya, mungkin H dari SMP Pesat. Saya Bapak Mukti Widodo kembali pada video ketiga ini. Bapak masih meneruskan materi bilangan berpangkat. Nah, setelah pada pertemuan ke-1 di video 1 Bapak mengangkat masalah arti perkalian dan pangkat bilangan positif. Di video kedua itu Bapak menyajikan pangkat 0 dan negatif. Nah, sekarang Bapak menyajikan operasi pada perpangkatan pada bilangan berpangkat ya, Bapak singkat ya. Operasi pada bilangan berpangkat. Nah, operasi pada bilangan berpangkat itu sama seperti angka-angka biasa ya, bisa dioperasionalkan seperti angka 5 bisa ditambah 2. Nah, itu operasi artinya 5 tambah 2 7. Kalau 5 kurang 2 3. Nah, itu semuanya operasi. Atau misalnya 5 dikali 2 10, itu juga operasi gitu ya. Jadi operasi itu adalah seperti tadi ya. Nah, kalau pada perpangkatan itu ada 3 buah operasi yang berlaku. Pertama adalah perkalian ya. Perkalian pada perpangkatan ya, pada bilangan berpangkat ya. Bapak singkat bilangan berpangkat, bilangan pangkat ya. Kemudian yang kedua adalah, saya ganti warnanya ya. Yang kedua adalah pembagian pada bilangan berpangkat, Nah, yang ketiga adalah perkalian, pembagian dan perpangkatan. Nah ini agak rumit ya. Perpangkatan pada bilangan berpangkat, pada bilangan pangkat. Jadi pangkat. Nah, kita lihat satu-satu ya. Pertama, untuk rumusnya untuk bilangan perkalian pada bilangan berpangkat adalah A pangkat M jika dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah tetap A, pangkatnya menjadi M tambah N ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalau perkalian pada perpangkatan maka pangkatnya akan dijumlahkan. Jadi perkalian pangkatnya menjadi jumlah. Selanjutnya kalau pada pembagian pada perpangkatan itu adalah jika A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi saya ulangin lagi, kalau perkalian pada perpangkatan pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Nah, bagaimana kalau seandainya kata ada A pangkat M dipangkatkan N, maka ini hasilnya adalah, rumusnya adalah A pangkat M kali N ya. Bisa dipahami anak-anakku sekalian bahwa kalau perkalian maka pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan, dan terakhir kalau perpangkatan ini ya, pangkat M dipangkatkan N maka perkalian. Jadi tolong ingat, kali jadi tambah, bagi jadi kurang, dan pangkat jadi kali. Nah, yang tidak ada penjumlahan ya. Jadi tidak ada operasi yang rumus operasi pada penjumlahan. Jadi kali, bagi, dan pangkat. Dan ini pun bilangan pokoknya harus sama ya. Nah, kita mulai dengan contoh soal. Kasih contoh soal, bagaimana kalau seandainya kata ada 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 2. Nah,
Maka ini hasilnya, jadi 3 kali 8, maaf 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 2, berarti 3, jadi bilangan pokoknya 3, 8 tambah 2. Karena kan aturannya kalau kali jadi tambah, jadi sehingga sama dengan 3 pangkat 10 ya. Nah selanjutnya Bapak kasih contoh soal berikutnya ya. Bagaimana kalau 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat negatif 2 atau min 2 ya. Nah sengaja Bapak beri soal yang Bapak putar-putar atau Bapak kasih kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul ya. Nah kalau seperti ini berarti ya 3 pangkat 8 ya, 8 jumlahkan, perkalian jumlah tambah negatif 2. Nah 8 tambah negatif 2 berarti gimana nak? Ini berapa jadi? 3 positif sama negatif kan, kalau tambah kurung itu berarti proses perkalian ya. Maka tambah dikali positif dikali negatif maka hasilnya akan negatif. Jadi 3 8 kurang 2 ya nak ya. Jadi berapa nak? 3 pangkat 6 ya. Jadi kalau ada 8 dikali berarti jumlah, jadi 8 tambah negatif 2 jadi plus kali min jadi negatif. Nah bagaimana kalau seandainya kata 3 negatif 8 dikali 3 pangkat 2. Jadi ini positif negatif, ini negatif positif, Bapak bolak balik ya. 3 pangkat negatif 8 kali jadi tambah 2. Nah sekarang Bapak ingatkan 3 pangkat negatif 8 tambah 2. Nah negatif 8 tambah 2 otomatis 3 pangkat ya, negatif 8 tambah 2 sama dengan negatif 6 ya. Karena lebih banyak negatifnya yang lupa ya. Negatif harusnya sepertinya nggak usah pusing lagi ya, tapi biasanya Bapak temuin di kelas kita masih banyak yang bermasalah. Berarti kalau negatif 8 tambah 2, kalau beda angka berarti angkanya akan mengurangi. Jadi 8 sama 2 selisihnya 6 atau dikurangin, dan kenapa hasilnya tetap negatif 6? Karena lebih banyak negatifnya, berarti otomatis hasilnya nanti akan negatif. Nah selanjutnya Bapak ubah sedikit ya. Jangan pangkat 3 terus, 5 pangkat min 8 dikali 5 pangkat min 2. Berarti ini gimana nak? Tetap ya nak, kalau 5 pangkatnya harus dikalikan dengan bilangan pokok 5. Negatif 8 pangkat yang pertama, karena perkalian jadi tambah, jadi negatif 2 dikurung ya etikanya kalau seandainya kata menemukan pengurungan. Bapak teruskan di bawah ya. Positif ketemu negatif tadi hasilnya adalah negatif ya. Berarti negatif 8 negatif 2. Berapakah negatif 8 negatif 2 nak? Ada beberapa cara menyelesaikan, katanya ngutang 8 ngutang lagi 2. Jadi kalau kamu melakukan hal yang seperti itu ke teman kamu ya, pada saat ngutang kedua kali pasti temanmu akan mengatakan utang lu sekarang min 10 ya, nah, utangnya 10 ya. Jadi artinya ngutang 8 ngutang 2 berarti hasilnya adalah ngutang 10 ya. Itu atau pakai pola garis bilangan, ke kiri 8 ke kiri lagi 2 ya berarti ke kiri 10. Sama seperti ini saya mau membahas yang atas ini. 8 kurang 2 6. Kenapa? Karena dikurang berarti ya 8 sama 2 selisihnya 6 dan lebih banyak positifnya 8. Makanya itulah kenapa 8 kurang 2 6 seperti itu. Nah sekarang kenapa negatif 8 tambah 2 sama dengan negatif 6 ya? Perbedaan tanda negatif 8 sama positif berarti angkanya selisih, yaitu 8 sama 2 6, dan yang lebih banyak angkanya itu negatifnya, maka hasilnya akan negatif. Nah kalau negatif 8 dikurang 2 atau negatif 8 negatif 2 berarti sama seperti tadi perumpamaan ngutang 8.000 ngutang lagi 2.000 ya, berarti orang temanmu akan mengatakan utang 10.000 ya sekarang ya. Seperti itu nak ya. Oke, selanjutnya akan saya teruskan bagaimana kalau pembagian. Kalau pembagian saya mulai di sini ya. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 2. Ayo, karena
dia pembagian, maka rumusnya adalah pengurangan. Berarti 8 kurang 2. Berapa nak? 3 pangkat 8 kurang 2, 6. Betul ya. Selanjutnya saya mirip-miripkan ini. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat min 2. Berarti 3 pangkat 8 kurang dari sini ya. Karena dia pembagian jadi kurang 2. Nah, 3, ayo negatif kali negatif. Ya kenapa negatif kali negatif? Karena kurung itu menandakan, jadi kan Bapak tadi mengurung gara-gara negatif itu harus dikurung pada saat ketemu negatif. Nah, tanda kurung menandakan perkalian, maka negatif kali negatif positif. Jadi ini penyelesaiannya adalah negatif kali negatif positif, maka sehingga berapa nak ini nak? 3 pangkat 8 tambah 2 jadi 3 pangkat 10. Selanjutnya bagaimana kalau 3 pangkat min 8 dibagi 3 pangkat 2? Berarti 3, tuliskan pangkat yang pertama min 8. Nah, karena apa? Pembagian kita kasih tanda min, kemudian 2 tidak ada minnya ya, kita tuliskan aja. Nah, seperti nak masih ingat tadi? Ngutang 8, ngutang 2, berarti ngutang 10 ya. Dan terakhir misalnya Bapak ambil misalnya 4 pangkat min 8 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan berapa nak? 4 pangkat min 8 karena pembagian kasih tanda min dan kedua. Oh maaf, maksud Bapak di sini bukan ini. Bapak mau membuat soal 4 pangkat min 8 dibagi 4 pangkat min 2 adalah, maka 4 min 8 bagi jadi min, kemudian dan di belakangnya adalah min 2, jadi double min ya. Saya lagi nak, saya ubah tadi soalnya. Awalnya 4 pangkat min 8 dibagi 4 pangkat 2, Bapak ubah menjadi 4 pangkat negatif 2. Jadi maka penyelesaiannya adalah 4 pangkat negatif 8 dari sini kurang gara-gara bagi, dan di belakang itu memang min 2. Nah, gimana cara penyelesaiannya nih? 4 negatif ketemu negatif, nah apa tadi? Positif ya. Jadi min 8 tambah 2. Bagaimana nih nak? Kalau min 8 tambah 2 min plus, berarti tandanya berbeda, pasti angkanya akan 6. Cuma yang jadi masalah 6 positif apa 6 negatif, kita lihat. Oh ternyata lebih banyak negatifnya ya. Berarti 4 pangkat min 6 ya. Oke, tadi Bapak lupa kesini lagi kita nak. Bagaimana kalau seandainya kata 5 pangkat min 2 dikali balik lagi 5 pangkat min 8. Saya balik ini ya. Maka 5 penjumlahan perkalian ya. Min 2 kali jadi tambah jadi min 8. Saya teruskan ya. 5 positif ketemu negatif ke negatif ya. Jadi 5 negatif 2 kurang negatif 8 berapa? Berarti 5 pangkat negatif 10 ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kata di sini berapakah kalau seandainya kata 4 pangkat min 2 dibagi 4 pangkat min 8? Berarti 4, tuliskan pangkat yang pertama min 2, gara-gara bagi adalah min, sementara di belakang lagi min 8. Nah, sehingga 4 pangkat min 2 negatif sama negatif, positif 8. Negatif 2 tambah 8, tandanya berbeda, ini negatif ini positif, menjadi diselisihkan 6. Nah, lebih banyak negatif atau positif? Ternyata lebih banyak 8-nya terjadi pada positif ya, hasilnya nanti akan positif. Jadi hasil terakhir adalah 4 pangkat 6 ya. Selanjutnya perpangkatan, mungkin saya bahas sedikit saja untuk perpangkatan. Untuk perpangkatan, contoh misalnya 3 pangkat 8 dipangkatkan 2 sama dengan berapa nak? Yang mudah aja, 3
8 kali 2. Berarti berapa 8 kali 2? 3 pangkat 16 ya. Bagaimana kalau seandainya kata 3 pangkat 8 pangkatnya min 2, maka 3 kali 8, maaf, 3 pangkat 8 kali min 2. Nah, positif kali negatif. Ya, ini kan pernah ya. 8 kali min 2 ini proses perkalian, maka positif kali negatif, maka 3 pangkat min 16. Selanjutnya saya contohkan satu lagi, 3 pangkat min 8 dipangkatkan lagi min 2, maka sama dengan 3 min 8 kali min 2 ya, kali ini ya, bukan penjumlahan. Negatif kali negatif positif ya, 8 kali 2 16, negatif positif, sehingga 3 pangkat 16 ya. Nah, selanjutnya saya sedikit akan menjelaskan kenapa sih mengapa kemarin saya katakan misalnya 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, ini akan saya terangkan ya. Ini dari konsep pembagian ya. Ya, dari pembagian. Nah, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa 5 pangkat 0 sama dengan 1? Karena konsep pembagian itu adalah pengurangan, maka 5 pangkat 0 itu terjadi pada saat 5 pangkat berapa, ini Bapak tanya dulu ya, dibagi dengan 5 pangkat berapa. Misalnya berapa di sini sudah sudah Bapak tentukan 3 ya. Nah, ini sekali lagi, karena pada prinsip pembagian itu adalah pengurangan pangkat, maka 5 pangkat 0 itu akan terjadi pada saat 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3, ya enggak? Ya. Coba kita coba. Kalau ada 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3 berarti 5 pangkat 3 kurang 3, jadi 5 pangkat 0, ya enggak? Nah, Pak, kesimpulan 1 dari mana? Ya ini. 5 pangkat 3 berapa? Sebenarnya bisa dicoret langsung ya. Jadi 5 pangkat 3 kan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kan. Dibagi 5 kali 5 kali 5. Ya, sama dengan 1 ini ya. Kalau dicoret 1. Atau kalau mau diuraikan 5 kali 5 kali 5 kan 25, 125 dibagi 125 sama dengan 1. Jadi itu jawabannya kenapa. Ya misalnya, kenapa 2 pangkat 0 sama dengan 1? Ya karena 2 pangkat 0 terjadi pada saat misalnya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Kenapa? Biar 2 pangkatnya dikurangi, jadi 4 kurang 4 sama dengan 2 pangkat 0. Ya, jadi 2 pangkat 0 terjadi pada saat 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 0 tadi. 2 pangkat 4 kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 4 16. 16 per 16 berapa? 1 kan? Nah, itulah bukti bahwa kenapa termasuk juga 10 pangkat 0 nanti ya. 10 pangkat 0 terjadi pada saat 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 5 misal. Dan ini akan 10 pangkat 0 sama dengan 1 nih ya. Dari mana? Karena 10 pangkat 5 nya misalnya 10.000, 10 pangkat 5 berarti 100.000 ya. 100.000 dibagi 100.000 sama dengan 1 ya. Gitu saja mungkin. Sebelum saya akhiri, saya cuma mengingatkan bahwa operasi pada bilangan perpangkat itu hanya ada perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Tidak ada penjumlahan dan pengurangan. Perkalian pangkatnya dijumlahkan, pembagian pangkatnya dikurangi, dan perpangkatan pangkatnya dikalikan. Sedikit ini tadi Bapak menguraikan kenapa pada pertemuan sebelumnya 5 pangkat 0 sama dengan 1. Karena 5 pangkat 0 itu terjadi pada saat pangkat di atas, ya bilangan pokok dan pangkatnya di atas sama dengan di bawah. Nah, kalau ada angka di atas dan di bawah sama, dibagikan ya otomatis hasilnya 1 ya. Itu saja. Terima kasih anak-anakku dari 9A sampai F atau mungkin juga G dan H.
Eh, saya Bapak Mukti Widodo mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Tapi mohon dibarengin juga, bisa jadi saya tidak jelas, tapi kalau kalian berupaya lebih keras, insya Allah semuanya akan bisa diatasi. Makasih anak-anakku sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.